kita untuk belajar pada hari ini. Dan materi kita minggu lalu yaitu tentang ekosistem lingkungan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Baik. Tadi kita hari ini yaitu menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampak bagi ekosistem. Kemudian indikator pembelajaran kita menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan, kemudian menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan, kemudian mengamati berbagai pencemaran lingkungan di sekitar. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pengamatan LKPD, PPT, nanti kita akan menjelaskan, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari pencemaran, kemudian peserta didik juga dapat menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan. Sikap yang akan Ibu nilai pada pertemuan kali ini yaitu sikap tanggung jawab, rasa ingin tahu, dan nanti ada penilaian kognitif di akhir pertemuan kita. Penilaian kognitif itu kalian nanti harus mengisi soal pilihan ganda sebanyak 5 butir yang akan dikumpulkan di akhir pertemuan, dan akan mengisi LKPD juga yang akan dikumpulkan pada hari ini. Anak-anak Ibu semua melewati jalan menuju ke sekolah. Ada yang naik kendaraan, sepeda motor, atau naik sepeda atau jalan kaki. Nah, pada saat kalian melintasi jalan ke sekolah, kalian mengamati apa saja yang menyangkut dengan pencemaran lingkungan? Membakar sampah. Orang bakar sampah di jalan ya, ada asapnya ya. Kemudian apa lagi? Membuang sampah. Ada orang yang buang sampah. Dengan belajar materi ini, Ibu harapkan kalian bisa buang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan. Nah, sebelum kita mengisi LKPD, kita akan melihat dulu nanti. Nah, ini dia. Nah, ini apa yang terjadi, nak? Pencemaran air. Nah, apa yang dilakukan ini? Penyebabnya apa? Buang sampah. Buang sampah ke sungai. Akhirnya apa? Terdapat banyak sampah di sungai. Nah, sekarang kita akan mengamati video pencemaran lingkungan. Pesatnya kemajuan teknologi dan industrialisasi berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Munculnya pabrik-pabrik yang menghasilkan asap dan limbah buangan. Oke, baik. Tadi kita sudah mengamati video tayang ya seperti itu. Berdasarkan video yang kita tonton tadi, kita akan mengisi LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah, ini Ibu bagikan. Coba dikerjakan secara berkelompok. LKPD-nya ada pada masing-masing siswa, namun hasilnya nanti dikerjakan berkelompok ya. Didiskusikan bersama-sama. Misalkan nomor 1, ini kan LKPD-nya ini ada petunjuk. Coba dibaca. Disuruh perhatikan gambar yang tersedia di LKPD. Perhatikan ini pencemaran apa. Kemudian di sampingnya tolong diisi jenis pencemaran apa berdasarkan gambar ini. Di sampingnya kalian buat penyebabnya berdasarkan gambar. Nomor 2 juga seperti itu. Berdasarkan gambar kalian buat ini jenis pencemaran apa, kemudian penyebabnya apa. Gambar apa, kemudian jenis pencemarannya apa, dan penyebabnya apa. Setelah diamati nanti, kalian isikan soal yang ada di bawahnya. Ada 3 soal. Yang pertama, tuliskan pengertian dari pencemaran lingkungan, ya. Buat dalam bahasa sendiri berdasarkan hasil pengamatan di gambar dan di video YouTube tadi, ya. Kemudian nomor 2,
jelaskan macam-macam pencemaran lingkungan. Dan yang kelima, diuraikan hasil analisis kalian, misalkan pencemaran air atau apa, nanti dibuat di sini diuraikan, ya. Nanti buat kesimpulan, baru setelah itu nanti per kelompok untuk presentasikan ke depan. Baik, karena sudah siap dari dua kelompok, kita akan presentasikan ya hasil kerja dari kelompok masing-masing. Nah, kelompok satu nanti siapa yang akan presentasi? Kelompok satu, Nur Aina yang akan mempresentasikan hasil kerja di LKPD. Kelompok dua yang akan presentasi adalah Rizika Amira, ya. Gambar keempat tentang pencemaran udara disebabkan oleh asap pabrik industri. Gambar yang kelima yaitu tentang pencemaran tanah yang disebabkan oleh sampah plastik yang tidak dapat terurai dengan tanah yang dibuang oleh manusia. Soal yang kedua yaitu tuliskan pengertian pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan masuknya bahan-bahan organik maupun anorganik ke ekosistem sehingga mengganggu kehidupan organisme di dalamnya. 3. Jelaskan macam-macam pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan bisa dibagi atas 4 macam, yaitu yang pertama pencemaran air, yang kedua pencemaran tanah, yang ketiga pencemaran udara, yang keempat pencemaran suara. Uraian hasil analisis faktor penyebab pencemaran lingkungan. Pencemaran air disebabkan oleh air limbah pabrik. Pencemaran udara disebabkan oleh asap pabrik industri. Pencemaran tanah disebabkan oleh sampah non-organik. Pencemaran suara disebabkan oleh suara mesin pabrik, mesin kendaraan, dan mesin pesawat. Kasih aplaus dulu buat kawan-kawannya yang sudah. Bagus sekali ya Nur Aina yang sudah mempresentasikan dari kelompok 1 ya. Sudah excellent ya. Selanjutnya dari kelompok 2. Pak Rizika. Saya Rizika Amira, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Untuk gambar yang pertama, jenis pencemarannya adalah pencemaran air. Penyebabnya limbah pabrik yang dibuang ke sungai. Yang gambar yang kedua adalah pencemaran air. Penyebabnya pembuangan sampah pada sungai. Yang ketiga pencemaran air. Penyebabnya pestisida, limbah pencucian mobil, dan limbah rumah tangga. Yang keempat adalah pencemaran udara. Penyebabnya oleh sulfur oksida dan karbon dioksida. Yang gambar yang kelima adalah tentang pencemaran tanah. Penyebabnya pembuangan sampah sembarangan. 2. Tuliskan pengertian pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya bahan anorganik atau organik atau organisme di lingkungan tersebut. 3. Jelaskan macam-macam pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat dibagi 4. A. Pencemaran air, B. Pencemaran tanah, C. Pencemaran udara, dan D. Pencemaran suara. 4. Coba uraikan hasil analisis faktor penyebab pencemaran lingkungan. A. Pencemaran air penyebabnya limbah pabrik. B. Pencemaran air penyebabnya pembuangan sampah. C. Pencemaran air penyebabnya pestisida. D. Pencemaran udara penyebabnya sulfur oksida. D. Pencemaran tanah penyebabnya pembuangan sampah. F. Pencemaran suara penyebabnya suara bising dapat berasal dari suara mesin pabrik, mesin kendaraan, dan mesin pesawat. Kasih aplaus untuk kawannya. Kita mempresentasikan dengan sangat bagus ya. Selanjutnya hasil dari pengisian LKPD yang sudah kita presentasikan barusan ya, Ibu sudah mengambil nilai-nilainya per kelompok ya. Sambil tadi Ibu mengamati kalian kerja, Ibu sudah mengambil hasil kerjanya, nilainya. Nah, selanjutnya kita akan membuat kesimpulan bersama ya.
kita akan membuat kesimpulan bersama. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari pencemaran lingkungan? Yang pertama adalah pencemaran lingkungan pengertiannya. Coba satu orang, Nur Aina, pencemaran lingkungan adalah? Pencemaran lingkungan adalah masuknya bahan-bahan anorganik maupun anorganik ke ekosistem sehingga mengganggu kehidupan organisme di dalamnya. Iya, ya. Selanjutnya, macam-macam pencemaran. Coba Wahyuna. Ada 4 macam-macam pencemaran lingkungan. A. Pencemaran air. B. Pencemaran tanah. C. Pencemaran udara. D. Pencemaran suara. Ya, itu ada 3. Bisa kita tambah satu lagi, yaitu pencemaran suara ya. Misalkan seperti suara mesin pabrik atau suara kendaraan bermotor atau suara pesawat ya. Nah, selanjutnya tadi penyebab-penyebabnya juga sudah disimpulkan bersama di LKPD, pengertian pencemaran, macam-macam pencemaran, kemudian penyebab dari setiap pencemaran. Nah, setelah kita mengetahui macam-macam pencemaran, harus ada upaya dari kita sebagai siswa untuk menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, sehat, dan indah ketika kita pandang. Apa yang bisa kita lakukan? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Apa lagi? Yang secara berkelompok apa yang bisa kita laksanakan? Yang berkelompok. Secara berkelompok apa misalkan? Apa yang bisa kita lakukan untuk upaya mencegah ya pencemaran lingkungan? Apa? Mengurangi penggunaan pestisida buatan atau menggantinya dengan pestisida alami. Iya, itu yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, semoga dengan materi yang kita belajar hari ini kita bisa mengindahkan, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian tetap menjaga keindahan lingkungan, terutama lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan masyarakat di mana kita tinggal ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar khusus tentang pencemaran air ya, dampaknya dan upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah pencemaran air secara khusus nanti. Oke, sebelum kita baca doa penutup, jadi mari sama-sama Ibu mengajak siswa sekalian agar menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sudah diciptakan oleh Allah yang begitu sangat indah, jangan sampai kita cemari dengan membuang sampah sembarangan ya. Baik, selanjutnya kita akan membaca doa untuk memberkati pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah ya. Coba alhamdulillahirabbil alamin. Baik, tugas di rumah nanti dikerjakan latihan ulangan bab 8, soal nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, dan nomor 10. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.